Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas cara membuat pekatan nutrisi. Ini adalah produk yang sudah kita peroleh di tutorial sebelumnya. Hari ini kita akan membuat nutrisi hidroponik itu sendiri, yakni nutrisi yang langsung digunakan oleh tanaman. Dalam kemasan yang sebelumnya dijelaskan bahwa kita bisa melarutkan nutrisi dalam ppm atau EC tertentu. Di sana ada biasanya tulisan misalkan 5:5:1. Artinya, untuk membuat 1 liter nutrisi siap guna itu diperlukan 5 mili A dan 5 mili B. Tapi diingat kembali, bukan 1 liter ditambah 5 A, 5 B, tetapi dalam 1 liter yang siap guna itu ada 5 mili A dan 5 mili B. Jadi kalau hitung-hitung secara matematika, 5 mili A, 5 mili B, sisanya air yang digunakan adalah sekitar 990 ml. Oke. Sebelum kita membuat pekatan, terlebih dahulu kita siapkan dulu wadahnya atau alat ukurnya. Karena kita akan membuat pekatan 5:5:1, maka kita akan membuat 1 liter yang sudah mengandung 5A dan 5B. Jangan sekali-kali melarutkan pekatan dengan pekatan. Jadi ketika membuat nutrisi yang siap guna, tidak kita masukkan 5 mili ke dalam wadah, 5 mili B ke dalam wadah. Karena dalam keadaan pekat, nutrisi ini akan menggumpal diakibatkan oleh terjadinya reaksi kimia antara garam-garam pembentuknya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah berikan dulu air ke dalam wadah tersebut. Jangan langsung berikan 1 liter, karena nanti kita akan tambahkan 5 mili A dan 5 mili B. Kita boleh ambil dulu sekitar 700 ml atau 500 ml. Lalu gunakan alat yang bisa kita untuk mengukur sekitar 5 mili. Ada yang menggunakan suntikan seperti ini. Mungkin ada yang bisa menggunakan pipet. Ada juga yang menggunakan ukuran sendok obat. Nah, teman-teman bisa gunakan apa yang ada. Oke. Di sini kita sudah ada air sebanyak 700 ml sebagai permulaan. Lalu kita ambil pekatan A-nya sebanyak 5 ml. Kalau kita ingin mendapatkan yang akurat, maka ukurannya pun harus tepat. Masukkan 5 ml. Jika kita hanya punya 1 suntikan saja, maka jangan lupa untuk cuci bersih terlebih dahulu. Kita bisa cuci dulu. Ketika sudah dipastikan dia bersih, baru kita gunakan untuk pekatan yang kedua. Dengan cara yang sama, kita ambil 5 mili untuk pekatan yang B. Mili pekatan yang B. Lalu kita isi dengan air lagi hingga dia menjadi 1 liter. Aduk. Nah, sekarang di dalam wadah ini adalah nutrisi hidroponik siap pakai sebanyak 1 liter. Yang terdiri dari 5 mili pekatan A, 5 mili pekatan B, kemudian
tergabung sehingga membuat jadi 1 liter. Mudah bukan? Nah, kita bisa mengukur berapa kepekatan dari larutan yang sudah kita buat dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan TDS EC. Ada alat yang dijual di pasaran itu TDS meter saja atau EC meter saja. Di sini alat yang saya gunakan adalah TDS EC, di mana dia bisa mengukur kepekatan dalam satuan ppm atau dalam satuan mikro EC. Ada 3 tombol di sini. Yang pertama adalah, ya, saya tutup kembali. Di sini ada layar, ada layarnya untuk melihat nanti angka. Kemudian ada 3 tombol. Yang tombol paling atas itu adalah tombol on dan off. Kemudian ada shift dan ada hold. Caranya kita buka dulu tutupnya, lalu kita pijit on. Di sini akan tertera angka 000, kemudian di bawah layar akan ada tulisan ppm, lalu di bawahnya lagi ada 26 derajat Celcius. Ini menandakan suhu. Oke. Jika di bawah tertera ppm, berarti yang akan kita ukur adalah, atau alat yang berfungsi di sini adalah TDS-nya, mengukur partikel per million atau kepekatan secara ppm. Caranya sangat mudah. Kita masukkan alat tersebut ke dalam cairan tadi. Cukup ditenggelamkan sekitar 2 cm saja, tidak usah semuanya. Lalu kita tunggu sampai angkanya stabil atau sudah tidak loncat-loncat lagi. Jika angkanya sudah stabil, kita pijit tombol hold. Setelah kita pijit tombol hold, baru kita angkat. Di sini tertera angkanya 1054 ppm. Artinya nutrisi yang kita buat dari pekatan tadi itu terukur kepekatannya sebesar 1054 ppm. Seberapa penting kita mengukur ppm ini? Teman-teman harus tahu bahwa setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap tanaman memiliki ketentuan-ketentuan ppm yang berbeda juga. Jenis sawi, jenis kale, jenis selada, dia membutuhkan nutrisi dengan kepekatan yang berbeda-beda. Kalau kita menginginkan panen yang optimal, maka sesuaikanlah kebutuhan nutrisi dengan tanaman yang kita tanam. Nah, kesalahan yang terjadi biasanya kita lupa memencet tombol hold. Jadi ketika kita gunakan pijit on, lalu kita celupkan, lalu kita angkat kembali. Nah, ketika sudah kita angkat kembali tanpa memijit hold, itu yang akan terbaca hanya 000. Jadi jangan lupa memijit hold ketika sudah mendapatkan angka yang stabil. Oke. Kalau sudah terbaca, cukup pijit kembali on. Karena kalau 2 kali dipijit berarti dia akan menjadi off. Kemudian jangan lupa lap kembali setelah digunakan. Tutup dan simpan di tempat yang teman-teman biasa menyimpan dengan baik, sehingga suatu saat ingin digunakan, bisa digunakan juga dengan baik. Bagaimana dengan ukuran EC? Ada beberapa nutrisi yang tulisannya EC. Nah, untuk ukuran EC, di sini ada tombol shift. Jadi, ketika pijit on, yang ppm muncul, kita tekan shift. Di sana akan berganti ppm-nya. Di atas ada tulisan EC. Kemudian ada tulisan microsecond US per centimeter. Kita boleh masukkan kembali seperti tadi. Caranya sama. Tunggu sampai dia stabil angkanya. Lalu pijit
kembali tombol hold. Ketika dipijit hold, muncul angka 1868. Karena mikro, maka kita bagi dengan 1000. Jadi kalau dalam ukuran EC, ini ukurannya adalah 1,86 EC. Teman-teman boleh memilih apakah mau menggunakan ppm, apakah menggunakan EC. Jadi tidak perlu bingung ketika membeli alat ini, harus menggunakan yang mana. Pilih saja salah satu, gunakan tabel yang sudah ada sebagai referensi, dan kita akan sesuaikan kebutuhan dengan tanaman yang kita tanam. Oke, cukup mudah bukan? Jadi untuk yang sudah memiliki TDS EC dan belum bisa menggunakannya, silahkan dicoba di rumah. Salam hijau.